eh, ini kunjungan yang ketiga kalinya dan alhamdulillah alhamdulillah yang jadi tujuan berikutnya, tujuan selanjutnya. Ya, ini sudah berjalan ya, di beberapa daerah. Kalau tidak salah, pernah juga didatangi ini ya. Ya, ini sudah kedua kalinya ya. Ya. Dulu di pasar Batam Mata. Ya. Jadi kita datang ke sini bukan untuk jualan obat, ya, bukan untuk kampanye. Ya betul lagi. Jadi kedatangan kami ke sini bukan untuk berkampanye kelompok-kelompok, bukan pula berafiliasi partai manapun. Namun ke sini untuk berbagi kebahagiaan kepada pengunjung pasar Center Selayar. Ya, ada bagi-bagi hadiah dan juga tentunya nasihat-nasihat agama dari guru kita. Sebentar. Yang merapat ke Bu. Ya silakan merapat, bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin perlu pertanyaan. Iya. Iya. Sudah ada kuisnya tadi. Iya. Sudah yang dapat hadiah. Belum ada yang jawab. Masuk Islam ada berapa? Iya. Yang bisa jawab angkat tangan. Ayo bapak-bapak. Iya. Iya. Ya silakan. Iya. Perkenalkan nama. Tanya rukun Islam sekarang rukun. Iya. Sebutkan berapa dan apa-apa saja rukun iman itu. Rukun iman. Ayo lakukan. Ayo. Ya, silakan. Salah saya handapnya. Jadi mana Bu? Ya, langsung ke Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada sifat-sifatnya. ya baru saja. Ayo selanjutnya. Iman kepada Rasul-Rasulnya, iman kepada Satu lagi. iman kepada hari kiamat. Masya Allah, jawabannya betul walaupun dapat contekan dari Belanda. Iya. Iya. Jadi masih ada hadiah yang lebih bagus lagi. Ya, jadi masih ada hadiah yang lebih baik lagi, lebih menarik lagi. Jadi diharapkan bapak-bapak, ibu-ibu, pengunjung pasar yang kami hormati, agar senantiasa berada di lokasi ini, mendengarkan nasihat-nasihat dari guru kita. Ya, jadi edisi kali ini ceramah atau nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk kita akan dibawakan oleh guru kita. Beliau berasal dari Kabupaten Bulukumba. Kemudian beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Tabuntu. Jauh, lemparannya tidak jauh. Yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim rumah belajar Al-Muhajirun Bulukumba datang ke tempat ini untuk berbagi kebahagiaan. Di depan saya ini ada beberapa hadiah sembako akan dibagi gratis. Ya, alhamdulillah tadi sudah ada yang dapat 2 ya, gratis. Jadi kami datang di sini bukan untuk jualan, bukan untuk kampanye, tapi mau bagi-bagi hadiah. Jadi ini gratis, cukup bapak-bapak, ibu-ibu menjawab pertanyaan kami, ya, atau bertanya kepada kami tentang agama, atau mungkin curhat masalah keluarga, tentang hukum-hukum
di dalam berumah tangga atau di dalam jual beli dapat hadiah, masya Allah. Iya. Sebelum saya menyampaikan materi, jadi materi kita tentang pengisengan Keminang Korea. Iya. Jadi alhamdulillah tadi kami sudah diperkenalkan oleh MC bahwa kami dari Kabupaten Bulukumba, tepatnya dari Kajang, ya, datang ke tempat ini untuk bersilaturahmi dan berbagi ya, hadiah. Nah, sebelum kami masuk pada materi tentang apa itu pengisengan Keminang Korea, ilmu yang terhebat, saya ingin melemparkan satu pertanyaan lagi. Yang menjawab dapat hadiah lagi langsung. Iya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tadinya mau beli telur, mau beli minyak, mau ya ibu tadi, yang ibu dulu. Tadi kasih mic. Masya Allah. Biasanya ibu-ibu lebih semangat daripada bapak-bapak. Ya, silakan sebutkan siapa nama ta, dari kampung mana. Ya, baru menjawab pertanyaan. Ya, passwordnya dulu. Ya, nama ta, Ibu Haji siapa? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatrikannya. Ya, amankan dulu. Benteng ya, Masya Allah. Haji Fatma. Ya, silakan Ibu. Jawab pertanyaan saya. Apa pertanyaan malaikat di alam kubur? Apa pertanyaan malaikat? Kalau pertama kali mayat diletakkan di alam kubur, maka datang dua malaikat, Munkar dan Nakir. Ada pertanyaannya, tadi sudah ada yang jawab, tapi karena Ibu Fatma yang ke tangan, maka kita kasih kesempatan kepada beliau. Ya, biasanya dilupa nih. Kalau pegang mic biasanya langsung dilupa. Ya. Sudah ada bocoran tadi ada tadi bapak-bapak, ya, ibu-ibu yang menjawab di sekitarnya. Cuma karena dikasih dulu kesempatan. Bisa pakai bahasa Selayar? Ya, silakan. Apa jawabannya? Apa pertanyaan malaikat di alam kubur yang pertama kali ditanyakan? Ya, ketika kita dibangkitkan, ketika setelah diletakkan di liang lahat, tidak boleh kerjasama. Tidak boleh menyontek, hadiahnya tidak boleh dibagi. Ya, belum tepat. Ya, silakan Bapak yang baju merah. Ya, kasih kesempatan. Jangan kita pergi. Kita dengarkan dulu masalahnya ini. Sebentar masih ada kesempatan lagi. Ya, silakan Bapak yang pakai baju kaos merah, passwordnya, namanya dan alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Arman. Dari Kota Benteng. Dari Kota Benteng juga ya. Silakan, apa pertanyaan malaikat pertama kali kepada orang yang baru dikubur? Yang pertama ditanyakan siapa Tuhanmu? Iya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu yang kau sembah selama di dunia? Siapa nabimu? Siapa nabi? Man nabiyuk yang kamu ikuti ya ketika di dunia? Apa kitabmu? Apa kiblatmu? Apa kitabmu? Apa kitabmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hampir benar. Ya, jadi ada tiga. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, dan apa agamamu. Karena beliau sudah menjawab
dan hampir benar tetap dikasih hadiah. Saya kasih. Masya Allah. Ada sabun gayanya, ada minyaknya. Masya Allah. Senang itu ibu kalau tiba di jangan dulu berangkat, jangan dulu beranjak dari tempat. Masih banyak hadiah ini, ya, masih banyak hadiah. Ya, kalau perlu hadiah umroh ya. Sekali-kali nanti, insya Allah. Untuk pertemuan kali ini belum. Ya, hadiah sembako dulu. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para pengunjung pasar, sebelum kami membagi habis sembako yang di depan saya ingin menyampaikan dan berbagi hadiah lebih besar, ilmu agama tentang pangsengan kami Nampurea, ilmu yang terhebat. Ini penting sekali. Insya Allah ilmu ini kalau kita miliki dan kita amalkan, kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jauh dan jauh lebih bermanfaat dan lebih berharga dibanding sembako. Iya. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, qala Musa alaihi salam, ya Rabb, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala ya Musa, qul la ilaha illallah. Qala ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a bi kiffatin وآمرهن لو أن السماوات السبع وآمرهن في كفة والأرضين السبع في كفة لو أن السماوات السبع وآمرهن والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Jadi di dalam hadis ini Nabi Musa alaihissalam meminta langsung Appala langsung dari karangan Allah Ta'ala ilmu yang terhebat, pangisinan kami Nampurea. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabb, wahai Tuhanku, kasih saya ilmu. Ya, saya minta kepadamu ilmu yang saya mau pakai berzikir dan saya mau pakai berdoa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, seluruh hambamu mengucapkan kalimat ini. Saya mau ilmu lebih hebat daripada la ilaha illallah. Ya, jadi Nabi Musa ini meminta yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih parah daripada la ilaha illallah. Maka kata Allah, ya Musa, andai kata 7 lapis langit dan seluruh penghuninya dari kalangan makhluk dan 7 lapis bumi diletakkan di atas neraca timbangan, kemudian la ilaha illallah pada neraca yang satu, maka la ilaha illallah akan lebih berat. Lebih berat la ilaha illallah dibanding 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta dengan makhluk yang ada di dalamnya. Ternyata ilmu yang terhebat bagi sengan kami Nampurea adalah la ilaha illallah. Iya, Masya Allah. Kenapa la ilaha illallah menjadi ilmu yang terhebat? Ada apa di balik la ilaha illallah? Ya, la ilaha illallah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pengunjung pasar, ini kuncinya surga. Kuncinya surga. Tidak bisa kita masuk ke dalam surga tanpa membawa la ilaha illallah. Ya. Oleh karenanya, orang-orang kafir, sekalipun dia baik, sekalipun dia jujur, kalau dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau masuk Islam, maka mustahil dia bisa masuk ke dalam surga. Tidak akan bisa masuk ke dalam surga, karena kuncinya surga adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini kita dicipta di muka bumi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Jadi kita ngasa ini di Maria Kirbaholino, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita di muka bumi ini tiada lain kecuali karena la ilaha illallah. Ya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia dan jin semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pencipta alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, matahari dan planet-planet yang lainnya, menciptakan manusia dan jin, malaikat.
hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Kita dicipta untuk beribadah hanya kepada-Nya. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, para pengunjung pasar, ya, ilmu yang terhebat adalah ilmu la ilaha illallah. Karenanya kita dicipta. Karena la ilaha illallah, Allah mengutus para nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul, misi utamanya adalah mendakwakan la ilaha illallah. Muhammad SAW diutus untuk mendakwakan la ilaha illallah. Sampai-sampai ya di Mekah selama 13 tahun beliau mengalami ujian yang dahsyat, bahkan diusir dari tempat kelahiran beliau di Mekah. Beliau kemudian berhijrah ke Madinah karena mendakwakan la ilaha illallah. Para nabi diutus untuk mendakwakan la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat ada seorang rasul. Misinya u'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum wahai Nabi Muhammad seorang rasul pun, siapapun dia, apakah Nabi Nuh, apakah Nabi Musa, apakah Nabi Isa, apakah Nabi Ibrahim, seluruh nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad semuanya diutus dengan membawa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini ilmu yang terhebat. Seluruh isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas yang terdiri dari 114 surat, 30 juz, intinya kembali kepada la ilaha illallah. Inti maknanya kembali kepada la ilaha illallah. Apa ini la ilaha illallah? Nah, ini perlu kita dalami. Apa itu la ilaha illallah? Jadi la ilaha illallah itu terdiri dari dua rukun. Yang pertama la ilaha, yang kedua illallah. La ilaha artinya penafian, menolak, mengingkari. La ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Ya, kita tolak, kita bilang seluruh sesembahan selain Allah. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha, artinya apa? Kita tolak seluruh sesembahan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Kita buang jauh-jauh. Apakah itu bocok-bocok? Apakah itu arajang? Apakah itu boy-boy? Apakah itu jimat-jimat? Apa saja yang disembah selain Allah harus kita ingkari, kita buang. Apakah itu pohon-pohon yang dikeramatkan? Apakah itu batu-batu yang dikeramatkan? Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita tolak semuanya. Ya, kita tolak seluruh yang disembah selain Allah. Kemudian illallah, al-isbat, penetapan, hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Ya, hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Maka makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada hak diibadahi kecuali Allah. Salat kita karena Allah, bukan karena kepala dinas, bukan karena calon mertua, bukan karena tetangga, ya, tetapi karena Allah. Karena Allah. Sesembelihan kita menyembelih bukan untuk jin, bukan untuk roh-roh yang sudah meninggal dikirimkan, bukan pula di tempat-tempat keramat, tapi kita menyembelih dengan menyebut nama Allah dan karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku adalah karena Allah. Itulah makna dari la ilaha illallah. Seluruh bentuk ibadah yang berhak hanya Allah Subhanahu wa taala. Doa ibadah. Ya. Doa adalah ibadah. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Apalak kau rinakku, anyara kau rinakku langsung, maka akan aku berikan.
maka berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada malaikat Jibril, ya Jibril turunkan hujan. Tidak boleh kita berdoa kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad sembuhkan saya. Tidak boleh kita meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir kasih saya jodoh. Tidak boleh. Doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini intinya Al-Fatihah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Tidak ada yang lain. Tidak malaikat, tidak manusia, tidak jin. Hanya kepadamu. Inilah tauhid. Inilah kuncinya surga. La ilaha illallah. Seluruh bentuk ibadah. Apakah itu doa? Ya. Apakah itu rasa takut? Rasa takut ibadah. Kalau Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka. Tidak boleh kita takut kepada makhluk melebihi atau sama dengan takut kita kepada Allah. Karena rasa takut adalah ibadah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi tidak boleh kalau lewat misalnya jembatan kita takut-takut harus buang peluru. Ya, batal la ilaha illallah yang telah kita ikrarkan. Tidak bisa kita masuk ke dalam surga. Ya, kalau kita melewati tempat keramat harus kita beri sajian, harus kita menyembelih. Berarti kita takut kepada jin-jin tersebut melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah di antara maknanya tidak boleh lagi takut kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Karena yang mengatur alam semesta. Jadi karena la ilaha illallah, sebentar Pak, nanti kita kasih sebentar hadiah. Kalau bertanya dapat hadiah, insyaallah. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, iya. Yang mau bertanya insyaallah sebentar dapat hadiah gratis. Ya. Dan dia Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengatur segalanya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah ya kalian wajib bersandar amanjing apabila kalian betul-betul orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengunjung pasar yang dimuliakan, pengagungan yang sekedar berusaha menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal berdakwah, beliau mendatangi pasar-pasar besar. Ya, di musim-musim haji, beliau menyeru manusia, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Maka semoga apa yang kami tempuh, ya, kami lakukan ya pada hari ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kami semuanya dan kita semuanya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus. Innahu walidzalikal qadir alaih. Lagi-lagi kami datang bukan untuk ya bukan untuk mencari musuh. Kami datang bukan untuk mencari pengikut. Kami datang bukan untuk jual beli. Kami datang bukan untuk bisnis, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami datang untuk berbagi hadiah. Ya, ada hadiah sembako dibagi gratis dan juga ilmu agama. Kalau ada yang benar silahkan diterima, karena tidaklah kami berucap kecuali bersumber dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari awal sampai penutupan saya tidak mengeluarkan pendapat dari pribadi saya, ya, tapi semua bersumber dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kami kembalikan kepada MC. Ya, alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu pengunjung pasar yang kami hormati membagikan ilmu agama kepada bapak ibu sekalian. Mungkin kita masuk ke sesi ya tidak kalah menarik, yaitu sesi tanya jawab. Iya, silakan bapak ibu bertanya atau ustaznya mengajukan pertanyaan dan bapak ibu jawab. Oh ya, saya dulu yang bertanya. Iya, silakan. Ya, kita mau bertanyakan. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kesempatan kedua. Iya. Jadi saya tanya ke Ustaz, tadi saya sempat simak di dalam kata la ilaha illallah, apabila kita memberikan kejadian ke tempat keramat, maka kata la ilaha illallah akan berhenti. Iya, betul. Nah, umpama ada seseorang melakukan hal-hal yang sebelum itu,
Tetapi beliau tidak mengetahui. Terus dia melaksanakan memberikan sesuatu ke tempat keramat. Apakah itu akan gugur? La ilaha illallah. Masya Allah. Karena dia belum pernah mendengar bahwasanya kalau kita memberikan sesuatu tersebut ke tempat keramat, maka la ilaha illallah atau dua kalimat syahadat akan gugur. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan sangat bagus dari Bapak. Siapa lagi nama itu? Pandi? Iya, Pandi Arman. Iya, Pandi Arman. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi beliau pertanyakan tentang la ilaha illallah tadi. Apabila seseorang memberikan sesajian di tempat-tempat keramat, ya kan? Berarti ada bentuk ibadah di situ, ada bentuk pengagungan, ada bentuk rasa takut, ada bentuk harapan kepada selain Allah. Berarti yang memberikan ibadah, apalagi menyembelih. Iya. Tapi orang tersebut belum tahu, ya, belum tahu. Mungkin dia hanya ikut-ikutan, mungkin dia cuma lihat ada istiadat di masyarakat, tradisi. Tapi sebenarnya niatnya baik, dia ingin beribadah kepada Allah, cuma dia tidak tahu kalau ini adalah kesyirikan. Andai kata kita nasihati dan kita ingatkan, dia tinggalkan. Nah, maka seperti ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mungkin menazab seseorang sampai kami mengutus seorang rasul. Artinya ada yang menyampaikan ilmu. Kalau memang betul-betul dia tidak tahu dan orangnya memang mau menerima kalau dikasih tahu, maka ini insya Allah ya, ketidaktahuannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah orang yang tidak mau tahu. Yang jadi masalah orang yang sudah tahu kemudian masih tetap melakukan hal-hal tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan hamba-hambanya kalau memang belum sampai ilmu kepadanya. Ya, belum sampai ilmu kepadanya. Iya, makanya lah pentingnya kita untuk menyemarakkan dakwah seperti ini. Ya, memang mungkin ini agak aneh kami datang ke pasar ya, karena ya kalau kita tunggu di masjid ya banyak yang tidak datang ke masjid ya, makanya kita datang ke pasar. Ya, mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, makasih banyak pertanyaannya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua. Ya, selanjutnya. Ya. Silakan, maksudnya. Jadi ilmat ini yang dibutuhkan adalah apa ya? Ya, yang dibutuhkan adalah memahami ilmunya. Dan sudah kita jelaskan dari awal tadi, ketika Musa meminta kepada Allah, ya, ilmu yang terhebat, Allah kata Allah, la ilaha illallah. Ya, kasih jalan. Jadi la ilaha illallah ini yang paling penting apa? Ditahu ilmunya dan diamalkan. Apa ilmunya tadi? Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya takutnya kita, pengagungannya kita, doanya kita semua malu. Kapan benar dapat hadiah? Tidak benar juga tidak apa-apa juga. Nanti diluruskan. Ayo, bapak-bapak, silakan. Apa biasa amalan-amalan di tengah masyarakat yang di situ ada bentuk kesyirikan, tapi masih sering, ya masih sering banyak masyarakat yang melakukannya. Ya mungkin karena ketidaktahuan. Ya silakan. Ya jangan malu-malu Bapak Ibu, silakan bertanya. Yang di belakang, yang di samping. Ada hadiah menarik, siapa? Mungkin perbuatan-perbuatan yang mengandung kesyirikan di sekitar pasar ini, siapa tahu ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, silakan. Yang mau hadiah, wah ini hadiahnya telur satu rat berapa? Nah, daripada beli lagi, nah ini ada mie gratis. Ya. Kalau tidak mau menjawab, ya silakan pertanyaan. Ya kalau tidak
ingin menyampaikan silakan bertanya mungkin masalah jual beli atau yang berkaitan dengan materi yang disampaikan itu tadi. Ya, kalau tidak terpaksa hadiahnya dibawa pulang. Pertanyaan akan kita dihadiri. Ya, jadi Bapak Ibu silakan bertanya. Ya, jadi pertanyaan saya tadi, coba sebutkan satu, silakan. Kasih Bapak yang pakai jaket biru. Ya, namanya Pak dan dari kampung mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Pak? Pak Ghaffar, Masya Allah. Abdul Ghaffar. Iya, silakan. Masalah haji. Ya, masalah haji. Silakan Pak. Iya. Cuma mampu saja bayar pesawat, bayar tiket, hotel, ya dan lain-lain. Itu kan kalau kita haji kan harus yang mampu segala-galanya. Mampu segala-galanya. Iya. Banyak tidak mampu, Pak. Iya. Cuma mampu saja bayar pesawat. Masya Allah. Iya. Jadi pertanyaannya bagaimana dengan kondisi itu? Atau apa? Apa pertanyaannya, Pak? Iya, bagaimana hukum yang pergi hanya cuma bisa beli tiket pesawat? Tapi boleh. Iya. Jadi pertanyaan beliau ini, apa hukumnya pergi berhaji tapi baru mampunya dari sisi harta? Ya, bisa beli tiket, bisa beli untuk hotel, makan di sana, bayar. Tapi sebenarnya dari sisi yang lain belum mampu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan karena Allah, ya, manusia itu wajib menunaikan haji bagi yang mampu menempuh perjalanan. Ya, mampu menempuh perjalanan. Jadi dipersyaratkan di situ adalah harus apa? Kuat fisiknya. Ya, bisa menempuh perjalanan ke sana. Ya, bisa jika kalau dia sakit-sakit tapi ada ya. Kemudian pergi haji, ya kan? Ya, jadi haji itu rukun Islam yang kelima. Seharusnya sholatnya sudah terjaga. Ya, jadi dia mampukan dulu dirinya dari sisi apa? Dari sisi sholat 5 waktu. Jadi dia jaga sholat 5 waktunya. Ya, jangan sampai pulang haji cuma sekali seminggu dia sholat. Cuma hari Jumat saja. Ya, hari Jumat saja dia sholat. Padahal yang pertama kali, ya, yang pertama kali dihisap adalah sholat. Tidak diterima hajinya kalau sholatnya tidak diterima. Nah, ini nasihat sebenarnya. Nasihat bagi yang sudah berhaji atau mau berhaji, jaga tiangnya agama yaitu sholat. Perbaiki hubungan tak dengan orang tua, dengan tetangga. Ya, ibadah-ibadah yang lain diperbaiki. Nah, kemudian ucapan kita kepada orang diperbaiki. Apalagi kalau sudah pakai haji. Iya. Tetapi bukan berarti bahwa harus sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi minimal kewajiban kita laksanakan. Khususnya sholat 5 waktu. Ya. Kemudian ibu-ibu menutup auratnya, memakai jilbab. Dia memakai jilbab. Ya, karena haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Jadi nasihat dari pertanyaan beliau mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, silakan kasih hadiah. Kasih itu, Masya Allah. Masih banyak hadiah ini. Alhamdulillah. Iya. Saya lagi yang bertanya. Silakan. Siapa yang bisa sebutkan contoh kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang masih mengandung kesyirikan di dalam? Ya, silakan dikasih mic. Ibu ya, tidak ada jarak kosong di situ antara duhur dan asar. Selesai duhur berarti sudah awal asar. Nah, kalau jam 2 itu penghujung. 2:30 itu ujung-ujungnya. Iya, kalau ujung-ujungnya jika kita berikan atau kita persembahkan kepada Allah, ya ujung-ujung juga dikasih. Ya, ujung-ujung juga dikasih. Jadi dahulukan apa haknya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sholat dibanding yang lainnya. Apalagi laki-laki.
apalagi laki-laki. Ada sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a nida falam yatihi fala salatalah." Siapa yang mendengarkan azan kemudian dia tidak datang salat berjamaah ke masjid, maka tidak ada salat baginya. Iya. Jadi ini peringatan dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang yang buta itu bertanya kepada Rasulullah, "Ini saya buta, tidak ada yang menuntun saya ke masjid, banyak gangguan di jalan. Apakah ada udzur, ada keringanan untuk saya tinggalkan salat berjamaah di masjid?" Kata Rasulullah, "Iya." Pas orang itu mau pergi, ditanya, "Apakah kamu dengar azan?" Dia bilang, "Iya." Dia bilang, "Kalau begitu wajib kamu sholat berjamaah di masjid." Nah ini kalau lagi, ya. Kata beliau, beliau minta nasihat dan juga pertanyaan. Ini berkaitan dengan hukum orang yang baku bombe, tetangga ji, iya, tetangganya padahal itu tetangga sebenarnya paling akrab, paling sering dibantu. Kalau tetangga, ini dia baku dengan tetangganya, iya, baku bombe dengan tetangganya, tetapi sama-sama juga pergi di masjid, iya, berdampingan di sholat, bahkan mungkin jabat tangan juga, tapi tidak pernah baku bicara, iya, baku bombe. Apakah sholatnya diterima? Apakah ibadahnya diterima? Iya. Jadi betul bahwa baku bombe itu dosa, bahkan termasuk dosa besar. Ya, tidak halal bagi seorang muslim itu membombe saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, tidak boleh. Ya, jadi kalau ada kita bombe sebentar pulang, langsung kita duluan. Siapa yang duluan, dia yang dapat pahalanya. Iya, duluan kita bicara. Iya, duluan ki yang datang. Jangan ki gengsi, jangan ki malu-malu. Iya. Bila datang tadi di pasar dengar nasihat, ternyata itu termasuk dosa besar. Ya, tidak halal seorang muslim membombe saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Tidak boleh. Siapa yang duluan mengajak bicara, dia yang mendapatkan pahala. Masya Allah. Jadi itu tidak menghalangi diterimanya ibadah sholat. Tetap sholatnya diterima selama sholatnya tersebut selama sholatnya tersebut dilaksanakan rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya. Iya, dan syarat-syaratnya. Kalau terpenuhi, maka diterima sholatnya. Tetapi dia tetap berdosa selama masih baku bombe. Iya, selama masih baku bombe. Jadi bahaya ya. Iya. Allah Ta'ala misal. Kasih beliau hadiah itu, telur, kasih telur. Saya telur lagi mahal. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi silakan. Kayaknya pertanyaan saya belum ada yang jawab. Nah. Pertanyaan saya, sebutkan kebiasaan-kebiasaan di tengah masyarakat yang masih sering dilakukan, tapi itu adalah bentuk kesyirikan, menduakan Allah. Apa ruang mereka dengan Allah Ta'ala? Kurang bagus. Silakan, ada yang bisa jawab? Contoh kesyirikan, Bapak Ibu, silakan sampaikan jawabannya. Apa kira-kira contoh kesyirikan yang menduakan Allah Subhanahu Wa Taala di sekitar kita, perbuatan-perbuatannya? Iya. Yang menjawab mendapatkan hadiah. Nah. Ya, jangan malu-malu Bapak Ibu. Silakan. Di belakang ada yang bertanya, yang mau menjawab. Iya. Bagaimana? Sudah berapa menit? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan. Kami, silakan. Namanya dan asalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan, Saudara Faisal.
Sebenarnya saya sudah lama ingin belajar di menjadi yang lebih baik. Karena saya rasa diri saya ini sudah jauh dari masyarakat. Dan maka dari itu saya ingin belajar. Belajar agama. Bagaimana kita akan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pekerjaan rumah, karena pekerjaan rumah sudah saya itu terlambat untuk ke masjid. Masya Allah. Karena terlambat saya rasa sudah lagi. Masya Allah. Yang kedua itu tadi pertanyaan yang kedua itu bagaimana hukumnya kita Di Pondok Pesantren As-Sunnah ya? Di mana itu Tanah Abang? Balang Hibung. Ya, silakan kalau ada waktunya mendalami ilmu agama di sana, mulai dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, masalah fikih, ya, dan termasuk masalah akidah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau ini karena banyak pekerjaan di rumah, ya, terkadang beliau sampai telat, ya, untuk ke masjid. Nah, kalau sudah terlambat ke masjid, kadang beliau tidak jadi, ya, karena kan, pulang orang, mau ke sana, malu-malu ki. Nah, bagaimana solusinya? Ya, jadi kadang sudah mulai misolat, sudah rakaat kedua, sudah rakaat ketiga, mau ke sana malu-malu, misalnya. Maka ini sebenarnya bisikan dari syaitan. Ya, bisikan dari syaitan. Yang pertama, seharusnya ketika azan sudah berkumandang, itu pekerjaan ditinggalkan semuanya. Urusan-urusan dunia berhenti. Kita segera ke masjid. Kalau ternyata ada kegiatan yang harus kita selesaikan, ya, apa kita mungkin sementara makan, ya, selesaikan dulu karena nanti yang dipikir adalah makanan. Atau kita lagi masak, tidak bisa dimatikan kompornya. Ya, hangus nanti kalau ditinggalkan. Ya, atau ada anak kecil dijaga, tidak bisa dibawa ke masjid. Nah, pas selesai pekerjaan kita, ternyata sudah bubar orang di masjid. Maka apa yang harus dilakukan? Tetap ke masjid atau sholat di rumah? Iya. Sholat di masjid atau tetap di rumah? Maka jawabannya tetap ke masjid. Ya. Kecuali kalau di rumah ada yang kita temani sholat berjamaah. Ya. Sholat berjamaah. Sedangkan kalau ke masjid sudah bubar semua orang. Jadi yang paling penting adalah sholat berjamaahnya. Iya. Dan yang paling afdalnya kita ajak orang tersebut sama-sama sholat berjamaah di masjid. Iya. Jadi jangan malu karena itu hanya bisikan-bisikan dari syaitan. Tetap saja sholat di masjid. Sholat berjamaah dengan jamaah yang masbuk lainnya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, ada seorang pemuda ingin berangkat haji, tapi di sisi lain ada temannya kuliah yang tidak ada biayanya. Yang mana lebih didahulukan? Ya, berangkat haji atau membantu temannya sementara kuliah? Masya Allah. Jadi haji itu adalah kewajiban bagi orang yang mampu. Ya, selama pemuda tersebut yang kuliah tersebut bukan di bawah tanggung jawabnya, bukan anaknya yang harus dia jamin pendidikannya, ya. Sedangkan di sisi lain dia sudah mampu untuk berangkat haji, maka wajib dia berangkat haji, ya, sebelum membantu temannya tersebut. Karena membantu teman tadi hukumnya sunnah, sedangkan haji baginya adalah wajib. Dahulukan yang wajib dibanding sunnah. Allahu ta'ala alam bissawab. Kasih hadiah. Ya, Masya Allah. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, baik yang mau menjawab pertanyaan saya tadi, ataupun yang mau bertanya, maka untuk menyembah berhala. Menyembah kita batu, pergi minta-minta di situ. Masya Allah. Masih besar kami tidak biasa. Tapi biasa saya dengar di masyarakat. Pergi menyimpan anu sesajian. Apa sih?
Ya, silakan mendekat. Ya, silakan mendekat, Bu. Jangan dulu pergi, hadiahnya ini besar-besar. Kita akan terhapus, puasa kita akan terhapus kalau kita jatuh di dalam perbuatan-perbuatan seperti ini. Iya. Termasuk dalamnya apa? Mendatangi dukun. Iya, tukang ramal yang dianggap orang pintar, itu tidak boleh. Kata Rasulullah, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, ya, pabintang-bintang, itu ya tidak diterima kemudian dia percaya dengan ucapannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi saya ingatkan lagi kembali untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ya, termasuk tadi yang Ibu sebutkan pertama adalah menggunakan pelaris yang ditaruh di bawah jualan. Iya. Jadi bagaimana caranya supaya laris jualan? Tidak perlu kita taruh di bawah jualan. Cukup kita jujur saja. Ya, tiba waktu sholat kita jujur. Memang kalau memang jeruknya ada yang rusak, sampaikan ini rusak jerukku. Iya, jangan aku tidak laku. Iya, ini jerukku yang nomor 1 yang bagus semua ini. Jangan ditaruh yang rusak di bawah. Ya, tidak boleh. Kalau pakai ketimbangan, jangan dirubah-rubah timbangannya. Jangan dirubah-rubah timbangannya. Karena orang yang jujur dalam jual beli itu akan diberkahi usahanya. Dan itulah pelaris sebenarnya. Kemudian doa supaya laris dagangan ya, dibaca kalau sudah sholat subuh. Apa doanya? Nah, kasih mi semua dan berakhirlah ya, bagi-bagi hadiah. Kasih beliau 2, masya Allah. Iya, iya. Mudah-mudahan diberkahi dan lancar jualannya. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Iya. Sebelum kami kembalikan kepada MC, kami ingatkan lagi kepada seluruh pengunjung pasar untuk menjaga tauhidnya, jauhi segala bentuk kesyirikan, apapun itu bentuknya, ya. Apakah mendatangi tempat-tempat keramat, mendatangi para dukun, memakai jimat-jimat, dan lainnya itu harus dijauhi. Kemudian jaga sholat 5 waktu, khususnya para laki-laki, ya, untuk menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kemudian ibu-ibu, kami ingatkan yang mungkin belum pakai jilbab, ya, beli jilbab. Kemudian insya Allah tidak seberapa kita pakai jilbab, karena Nabi SAW itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan nabi kulli azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, padahal mereka adalah istri Nabi, wanita suci, ya kan? Orang yang paling bertakwa, wanita yang paling bertakwa, suruh kepada istri-istrimu, anak-anakmu, putri-putrimu, dan seluruh wanita yang beriman untuk menjulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Maka kami ingatkan lagi kepada ibu-ibu dan saudari-saudariku yang sudah balik, ya, kenakanlah jilbab. Memang panas mungkin pakai jilbab, tapi ingat bahwa ya panasnya api neraka lebih panas. Lebih baik kita panas di dunia dengan menggunakan di akhirat. Dan kepada para suami, ingatkan istri kita sebelum keluar dari rumah. Kepada bapak, ya, ingatkan kepada putri kita untuk menjulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Ini nasihat kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah, kalau ada yang salah dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dipertemukan lagi dalam suasana yang lebih indah, ya. Kalau tidak, semoga Allah pertemukan kita semua di dalam surga Firdaus bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada. Dan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita